Anak di gambar. Tahu ini. Tidak tahu. Baik, Shalom jemaat. Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan untuk kehadiran jemaat di dalam ibadah Minggu Ahad untuk sesi malam. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita. Nah, kesempatan ini kita gunakan untuk sebaik mungkin untuk kita dapat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Malam ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk pujian dan penyembahan dan juga pendengaran firman Tuhan. Kita akan berdoa sebentar, kita akan berdoa untuk ibadah kita malam ini dan juga berdoa untuk jemaat kita yang lain yang sedang berserta mengikuti secara live talian melalui Facebook. Juga di akhir doa kita akan berdoa doa Bapa kami. Baik, mari kita bertenang dan tunduk kepala dan mulai menyediakan diri menghadap Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini kami telah melalui setiap kehidupan kami dengan segenap hati kami untuk kami dapat menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap usaha, perniagaan yang dilakukan. Apapun yang sudah kami lakukan semua itu Tuhan, kami kembalikan kepada Tuhan pengucapan syukur atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap jemaat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini kami juga berkesempatan untuk dapat beribadah pada sisi yang malam ini. Kami mau supaya Tuhan kami dapat menggunakan sebaik mungkin untuk kami dapat memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan juga terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Tuhan, mari siapkan setiap hati kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan kami, pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan, kami mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami. Pimpin kami Tuhan untuk beroleh layak di hadapan Tuhan.
ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Kuasa Tuhan, Roh Kudus turun memimpin kami supaya kami dapat memuliakan Engkau dan juga mendengarkan kebenaran daripada firman, supaya kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami juga mengingatkan jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh. Apapun sakit penyakit, apapun kelemahan tubuh yang mereka alami ketika ini, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan kesehatan mereka, supaya pada ketika mereka sedang sakit, mereka sentiasa bersyukur karena Tuhan memelihara dan menjaga mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami tekanan, depresi, kesusahan, kesedihan pada minggu ini, supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, ketenangan dan kedamaian, damai sejahtera Allah terus tinggal di dalam kehidupan mereka, supaya mereka sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Keperluan dan kecukupan mereka dipenuhi karena Tuhan memelihara. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami, para warga emas kami yang tidak berkesempatan untuk datang beribadah. Kami doakan mereka Tuhan supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Mereka sentiasa terpelihara dan dipimpin Tuhan senantiasa dalam setiap genap kehidupan mereka. Juga berdoa untuk ibadah kami malam ini, biar semua yang sudah disiapkan adalah untuk memuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau. Jemaat yang lain yang sedang mengikuti atas talian, yang berada di rumah atau di mana saja mereka berada, kami doakan hadirat Tuhan yang sama juga akan mereka alami sewaktu kami sedang memuji, menyembah Engkau. Kami undang Roh Kudus Tuhan mengangkat kami, memimpin kami supaya kami beroleh pimpinan Tuhan pada malam ini. Menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipenuhi. Kami bersatu mengikat, mematahkan, menghancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus yang mengganggu, mengacau kami. Sebab itu Tuhan, kami patahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kami, di ruangan kami. Nama Tuhan ditinggikan dan dipenuhi. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita teruskan ibadah kita malam ini, dan saya jemput pemimpin kita malam ini, Puan Susi. Silakan. Shalom semua, selamat petang. Haleluya, puji Tuhan, pada malam ini kita dapat bersama-sama di rumah Tuhan untuk menyembah Dia. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar kebenaran Dia, hati yang rindu untuk menyembah Dia, sebab hanya Dialah Tuhan, Dialah Allah yang layak kita puji dan kita sembah.
segala perkara. Haleluya.
Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang tidak pernah putus-putus di dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan karena sudah memberikan kami peluang, kesempatan untuk datang di tempat ini, sehingga kami boleh beribadah setelah beberapa waktu kami tidak dapat bersama. Kami berdoa kiranya malam hari ini Roh Kudus membantu semua anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Nya untuk mengerti, dan kiranya firman Tuhan yang ditabur tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, jauhi kami daripada segala yang jahat. Roh Kuduslah yang berdaulat berkuasa pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan. Terima kasih tim pujian penyembahan. Kita mengucap syukur karena sudah beberapa waktu kita tidak dapat bersama-sama. Jadi pasti kita rindu untuk beribadah bersama-sama. Anak-anak pun sudah nampak besar-besar. Oke, seperti tema firman Tuhan yang dihantar oleh Tuhan Patrick, tema pada malam hari ini yaitu berjudul Spiritual Training. Spiritual Training. Walaupun temanya dalam bahasa Inggris, tapi khotbahnya bukan bahasa Inggris. Mari kita buka dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4, kita mulai ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. 1 Timotius 4, kita mulai ayat 7 sampai yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata begini, dalam terjemahan bahasa Borneo, jauhilah cerita-cerita yang bercorak duniawi dan karut, serta latihlah diri menjadi orang saleh. Latihan jasmani ada faedahnya, tetapi kesalihan berfaedah dalam segala hal, karena memuat janji baik bagi kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Jauhilah cerita-cerita yang bercorak duniawi dan karut. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, siapa di sini yang peminat bola? Ada beberapa yang saya tahulah peminat bola, macam Kristo sokong siapa? MU, bukan? Chelsea, bukan? Juventus, bukan? Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, ada satu pemain bola yang menjadi idola ramai. Satu pemain bola yang menjadi idola ramai, yaitu seorang bintang bola Portugal. Siapa ini? Bintang pemain bola Portugal dari klub Juventus. Saya minat juga ada ini. Dia adalah Ronaldo. Ronaldo adalah seorang pemain bola yang sudah berusia ataupun lebih berusia daripada pemain lain. Dan biasanya orang seusia Ronaldo sudah tidak main lagi. Berapa umur Ronaldo? Hah? Mau cari yang minat bola ini. Berapa? 20-an. Ronaldo seumur dengan saya. Tahun 1985. Tapi dia 1984. Hampirlah sama, berapa saja? 36. Lebih kurang.
mau 37. Tapi dia masih boleh bermain lebih daripada orang-orang muda. 35 masih muda lah kan. Yang di bawah 35 dia masih boleh mengalahkan mereka. Ronaldo seorang pemain yang masih bermain dalam usia yang sudah lebih daripada yang lain. Dan bila saya melihat Ronaldo ini ada satu kebiasaannya. Ronaldo punya latihan yang amat ketat. Ronaldo kalau dia tidur betul. Dia tidur masa yang lama. Kalau dia makan betul. Tapi makan dia itu sangat banyak. Saya pun heran bagaimana makan yang sangat banyak tapi masih punya tubuh yang bagus. Kalau dia makan banyak. Dia tidur betul. Makan dia satu hari boleh sampai 6 kali. Saya terkejut sampai 6 kali. Dan makan dia ini adalah kebanyakan makanan dia sayur dan juga daging. Tetapi saat saya tahu bahwa Ronaldo memerlukan banyak makanan gizi karena gaya hidupnya, gaya sukannya yang ekstrim. Dia punya latihan yang sangat ketat dan disiplin yang sangat tinggi. Dia satu hari dia tidak pernah meninggalkan aktiviti joggingnya, tidak pernah meninggalkan aktiviti latihannya. Ronaldo seorang pemain yang sangat ketat dalam hal latihan. Dan hasilnya setelah usia ke-36 tahun, masuk 37, dia masih menjadi pemain yang sangat mahal. Sedang jemaah, formula seorang atlet sukan adalah melatih secara optimum jasmani atau fisikal dengan skill dan teknik yang jitu. Dia melatih secara optimum, dia punya fisikal. Dia melatih ketahanan, dia melatih muscle, dia melatih segala sesuatu, kekuatan energi dalam tubuh dia secara maksimum. Ini adalah formula bila menjadi ahli sukan. Dan yang kedua, dia melatih minda dan spirit ke tahap paling maksimum. Bukan saja dia melatih fisikalnya, tetapi dia melatih minda, dia melatih dia punya dalaman, dia melatih spirit dia melatih mental dia untuk supaya dia boleh melakukan secara maksimum. Melatih dengan membiasakan mental kita untuk berjuang. Ronaldo melatih mentalnya supaya saat dia berada di padang bola, maka fokus tujuannya adalah hanya untuk menjaringkan gol. Cabaran-cabaran ia hadapi, dia melatih mentalnya supaya tidak cepat mengaku kalah. Selain melatih otot badan dia, melatih dan membiasakan mental untuk berjuang, melatih dan membiasakan mental untuk tetap fokus. Itu adalah formula bila menjadi seorang atlet. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kedua ini harus seiring dan sejalan, karena seorang atlet harus punya tenaga yang banyak untuk berolahraga dan harus punya mental pejuang untuk menyuntik motivasi saat pertarungan. Dalam hal jasmani saja pun kita perlu banyak latihan demi latihan agar fisikal dan mental kita memenuhi persyaratan. Apalagi di dalam hal spiritual, dalam hal rohani. Untuk menjadi anak-anak Allah yang taat, kita memerlukan latihan demi latihan agar dapat berpikir dan bertindak seperti Kristus. Kalau secara jasmani saja pun kita perlu latihan demi latihan, apalagi di dalam hal rohani, dalam hal spiritual, kita harus latihan demi latihan supaya kita terbiasa. Latihan demi latihan untuk menjadi anak Allah yang taat. Untuk itu memerlukan latihan agar dapat berpikir dan bertindak seperti Kristus. Sedang jemaah, Rasul Paulus mencadangkan kepada Timotius
agar melatih dirinya untuk beribadah. Rasul Paulus mencadangkan kepada Timotius supaya melatih tubuhnya untuk beribadah kepada Tuhan. Yaitu dalam pembacaan kita, Rasul Paulus katakan, latihlah diri menjadi orang saleh. Latihlah diri untuk menjadi orang saleh. Latih itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang supaya kita cekap. Itu maksud latihan. Kita berlatih untuk main badminton. Kita harus berulang-ulang main badminton. Kita harus belajar teknik. Kita harus belajar dan belajar. Latih dan latih. Itu maksud kita lakukan berulang-ulang supaya kita boleh bermain dengan baik, supaya kita boleh cekap. Nah, Rasul Paulus katakan, latihlah diri. Latihlah diri kita. Punya badan kita sendiri. Latihlah diri melakukan sesuatu secara berulang sehingga kita cekap, terbiasa. Latihlah diri berulang-ulang sehingga kita biasa, sehingga kita menjadi cekap untuk menjadi saleh. Menjadi saleh tidak ada orang terus menjadi saleh, tetapi dia harus melatih dirinya berulang-ulang. Saleh itu adalah sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama ataupun taat. Melatih diri untuk sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama. Melatih diri untuk sungguh-sungguh taat kepada agama. Latihlah diri menjadi orang saleh. Melakukan sesuatu secara berulang sehingga kita cekap, terbiasa dalam hal kesungguhan mengamalkan ajaran agama, sehingga kita terbiasa untuk menjadi taat. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, dalam latihan ini kita harus memakai formula latihan atlet, yaitu melatih fisikal dan melatih mental kita. Dalam hal melatih diri untuk menjadi saleh, kita harus juga memakai formula sebagai seorang atlet yang melatih dirinya, yaitu melatih fisikal kita dan melatih mental kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, melatih fisikal kita dengan mengikuti ibadah mingguan gereja, berdoa dan mengambil bahagian di dalam pelayanan. Melatih mental kita dengan mendengarkan khotbah gereja, buat saat teduh, membaca Alkitab, menghafal ayat-ayat Alkitab, mengaplikasikan spirit kasih di dalam hidup kita. Ini dalam 1 Korintus 13. Mengaplikasikan spirit kasih di dalam hidup kita. Semua ini mencapar dan melatih minda kita. Sedang jamaah, kedua latihan ini harus seiring sejalan, karena latihan rohani memerlukan kita melakukan kedua-dua hal ini. Latihan jasmani, latihan mental dalam hal melatih diri untuk menjadi saleh harus seiring bersama-sama, karena kedua hal ini diperlukan saat kita mau melatih diri kita untuk hidup saleh. Sedang jemaah, Rasul Paulus katakan latihan jasmani itu berfaedah, tetapi kesalehan berfaedah dalam segala hal. Kesungguhan mengamalkan ajaran agama, ketaatan berfaedah dalam segala hal. Segala hal, semua, segenap, keseluruhan peristiwa, kejadian, perkara-perkara yang berlaku, keadaan, urusan atau masalah. Kesalehan berguna dalam setiap hal. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, kesungguhan, ketaatan kita, hasil latihan secara berulang akan bermanfaat, berguna, mendatangkan kebaikan kepada kita saat berlaku sesuatu atau hal-hal yang kita tidak jangkakan atau setiap keadaan. Dia sangat bermanfaat kepada setiap keadaan kita. Karena apa? Karena dia memuat janji. Saya terpikir, apa janji yang Rasul Paulus sedang katakan?
Janji itu adalah pakatan, persetujuan yang dibuat. Disebut dengan jelas, dikuatkan dengan sumpah, disaksikan, tertulis, dan dibubuhi materai. Jika tidak disahkan, jika telah disahkan, tidak dapat dibatalkan. Itu adalah janji, dan ini dipegang oleh Allah. Hanya Allah saja yang setia pada janjinya. Apakah janji yang terkandung dalam kesalehan orang Kristen? Keluaran 19 ayat 24, Keluaran 32 ayat yang ke-34 berkata bahwa kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Dalam kesalehan terkandung janji. Janjinya adalah Allah berkata, kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allah kamu. Kalau Tuhan menjadi Allah kita, apa terjadi? Kalau kita menjadi umat Allah, apa terjadi? Saat Allah menjadi Allah kita, maka kita pun tahu apa yang akan terjadi. Tangan Tuhan yang perkasa sentiasa menyertai kita. Dan itu berguna untuk kehidupan sekarang. Relevansinya pada masa sekarang, selama kita hidup, apakah dia berguna? Apakah relevan janji Allah, hasil dari kesalehan untuk kehidupan kita sekarang? Kalau Allah adalah Allah kita adalah umat Allah. Dalam kehidupan sekarang, segala perkara Allah turut campur tangan. Segala hal Allah turut berada di sana. Apapun yang kita hadapi, karena Dia Allah kita, Dia melakukan segala sesuatu untuk kita. Itulah yang dikatakan bahwa segala janji terkandung dalam kesalehan kita. Dalam kesalehan kita terkandung segala janji Allah. Bukan saja untuk kehidupan sekarang, tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang. Bagaimanakah itu? Kehidupan yang akan datang adalah pada saat kita mengakhiri hidup ini. Relevansinya pada hidup akan datang setelah kematian kita. Mengenai dengan kamu, Allah berkata, kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Relevansinya adalah pada masa akan datang. Saat Dia Tuhan kita, Dia pasti akan membawa kita ke rumahnya. Dia pasti akan membawa kita masuk dalam surganya. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa latihlah diri kita beribadah. Lakukan secara berulang-ulang supaya kita menjadi sungguh-sungguh taat beragama. Dan dia katakan bahwa karena kesalehan itu mengandung janji. Janjinya adalah kamu umatku, aku Allah kamu. Dan ia bermanfaat untuk hidup kita sekarang. Saat hidup kita sekarang, jika Dia adalah Allah kita, Dia sentiasa menopang kita. Juga bermanfaat pada masa akan datang. Pada saat Tuhan panggil kita pulang, maka kita dijanjikan kerajaan surga. Oleh itu, sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, marilah kita sama-sama melatih diri kita untuk hidup saleh. Karena Dia bermanfaat dalam segala hal. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Agung. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan sudah menyertai setiap kami. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Karena Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk hidup bersama Tuhan setiap hari. Bertahannya kami daripada kehidupan sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap melatih diri kami supaya tetap dapat beribadah, yaitu melakukan sungguh-sungguh dalam segala sesuatu berkait dengan kepercayaan kami terhadap Tuhan. Terpuji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Oke, saya serahkan pada Dekan Patrick. Puji Tuhan untuk pendengaran kita akan firman Tuhan. Marilah kita terus melatih diri kita untuk terus cekal, terus menghadapi kehidupan iman kita di dalam Yesus Tuhan. Mari kita bersedia untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan. Jika ada persembahan yang terkumpul selama kita mengadakan ibadah atas talian berada di rumah, bolehlah diserahkan hari ini, atau jemaat yang lain boleh juga menyalurkan uang persembahan dan persepuluhan ke akun yang tertera di screen, atau saya bacakan di bank 200020081630. Baik, mari kita berdoa untuk kita dapat bersedia untuk pemberian uang persembahan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini kami sudah diperdengarkan dengan firman Tuhan, dan biarlah kami terus melatih roh iman kami supaya kami terus beroleh kecekalan, kekuatan iman di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih, biar Roh Kudus terus memberikan pengertian kepada kami, firman-Mu terus tertanam di dalam setiap jemaat kami, dan kami dikuatkan dan diteguhkan oleh pendengaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sebentar kami akan memberi uang persembahan, uang persepuluhan kepada perbentaran gereja. Kami mohon supaya Tuhan memimpin, memberikan kami sukacita sewaktu kami sedang memberikan uang persembahan, dan biarlah setiap jemaat mengalami pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan sepanjang kehidupan mereka, baik melalui pekerjaan, baik melalui usaha perniagaan, bisnis mereka, supaya dalam segala keperluan mereka beroleh kecukupan dan damai sejahtera Tuhan tinggal dalam keluarga mereka. Kami memberi uang persembahan, dan memberi dengan sukacita, dan biar semua dipimpin Tuhan dalam setiap mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Oke, bermula di sebelah kanan saya, satu persatu, baru di sebelah kiri saya. Baik, sementara jemaat memberi uang persembahan, ada beberapa pengumuman. Tadi siang gereja ini telah menjalankan satu kaji selidik atau satu borang penilaian pelanjutan bagi kepenatuan untuk dua penatua kita, yaitu penatua mini dan penatua utama di dalam gereja ini. Jadi tadi siang ada 4 wakil daripada jemaat kita yang mewakili 4 persekutuan: wira, wanita, muda-mudi, dan PKK. Dan itu telah dilangsung tadi siang dan sudah selesai, supaya melalui kajian, melalui penilaian itu untuk membolehkan penatuan 2 orang penatua kita untuk dapat
dilanjutkan pada seterusnya atau bagaimana. Jadi itu sudah dibuat penilaian. Nah, terima kasih ini untuk makluman kepada sidang malam. Yang kedua, kita akan meneruskan ibadah kita untuk sesi malam pada minggu-minggu yang berikutnya, dan semua jemaat diminta untuk terus mematuhi SOP yang masih berbuat puasa. Oke, baik. Kita juga ada persekutuan doa khas COVID pada hari Senin. Kita ada persekutuan keluarga atau misbah doa keluarga yang kita letakkan di rumah masing-masing hari Selasa dan hari Rabu. Jadi gunakan persekutuan itu untuk dapat beribadah berintimasi dengan Tuhan. Hari Kamis pula kita ada persekutuan doa syafaat jam 8 itu melalui Google Meet. Hari Jumat kita tidak ada activity. Kalau ada kelompok sel awal bulan, sila adakan secara atas kalian dahulu. Kemudian hari Sabtu kita ada latihan di gereja untuk persiapan ibadah kita untuk hari Minggu. Dan seperti hari Minggu kita ada ibadah siang pukul 9 pagi, dan ibadah malam sepatutnya kalau ikut SOP itu jam 6.30. Jadi mungkin kita masih lagi terlalu untuk itu, tetapi kita seharusnya menghabiskan dari awal, ya. Dan semasa kita akan bercerita. Oke, baik, terima kasih. Sehingga itu saja. Ada apa Mas? Nah, ya. Baik, terima kasih untuk pelayanan ujian dan penyembahan dan firman Tuhan dan kehadiran jemaat malam ini. Kiranya Tuhan memimpin kita, menyertai kita sepanjang minggu yang berikutnya dalam apapun pekerjaan dan usaha jemaat sekalian. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu untuk doa berkat, dan saya jemput sekali lagi Pastor Gladys untuk memimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami sudah dapat bersama-sama di dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami waktu ini untuk bersama-sama. Sebentar kami mau pulang, kami berdoa Tuhan memimpin semua jemaat. Berharap mereka jauhi daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Ya Bapa, kami berdoa untuk sepanjang minggu hadapan. Kiranya Tuhan menyertai semua anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha mereka dan sebagainya. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menopang mereka. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajah-Nya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami setiakan berkat ini. Kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam bro, jumpa lagi. Nakanaro na tabok ni Reni.